Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai persamaan logaritma, yaitu materi matematika peminatan untuk kelas 10. Nah, yang pertama, pengertian persamaan logaritma. Jadi, suatu persamaan yang variabelnya terkandung dalam pokok logaritma atau numerus disebutnya adalah persamaan logaritma. Baik, yang pertama kita akan menentukan himpunan penyelesaian persamaan logaritma. Seperti apa? Namanya A. Bentuknya adalah A log fx sama dengan A log p. Nah, jika A log fx sama dengan A log p, maka fx sama dengan p. Jadi karena ininya sama ya, ini sama-sama A log, jadi tinggal fx sama dengan p. Nilai x yang diperoleh harus dicek terlebih dahulu dengan menyubstitusikan pada numerus dan tidak boleh menghasilkan bilangan negatif atau 0. Contoh 1. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan, ini persamaannya 3 log x tambah 3 log x tambah 1 sama dengan 3 log 2. Berarti semuanya udah sama ya, ini 3, 3, 3. Jadi cara penyelesaiannya 3 log x tambah 3 log x plus 1 sama dengan 3 log 2. Nah, persamaan di atas terdefinisi jika dan hanya jika 1. X-nya harus lebih dari 0. Yang kedua, X plus 1-nya lebih dari 0 atau X-nya, nah ini ya, maka X lebih dari negatif 1. Nanti dijelaskan dulu. Ini X lebih dari 0 yang mana ini ya. Jadi si X yang ininya harus lebih dari 0. Yang kedua, X plus 1-nya juga harus lebih dari 0. Nah, kalau X plus 1 lebih dari 0, maka X-nya ini yang satunya kita ke sebelah kanan kan, jadi X lebih dari negatif 1. Sehingga daerah definisi 1 dan 2 adalah X lebih dari 0. Ini kenapa bisa seperti ini? Baik, kita jelaskan sini ya. Jadi misalkan kita punya sebuah garis bilangan. Yang pertama, X-nya lebih dari 0. X lebih dari 0. Di sini ada titik 0. Titiknya ini bolong ya, 0. X lebih dari 0 artinya dia akan ke sebelah kanan gitu ya. Ini ya daerah penyelesaiannya ke sebelah sini. Kemudian X plus 1 atau X nya lebih dari negatif 1. Negatif 1 itu posisinya ada di sebelah kiri 0, berarti di sini ya negatif 1. Ini dia himpunan garis bilangan yang ini 1, 2, 3, 4, 5 yang ke sebelah kanan. Untuk yang ke sebelah kirinya negatif 1, negatif 2 dan seterusnya. Itu kita boleh tulis deh supaya kalian tahu ini garis bilangan yang seperti ini. Yang kesininya berarti negatif 2, negatif 3. Nah, jika dia lebih dari maka akan ke sebelah kanannya. Jika kurang dari maka ke sebelah kiri. Ini karena dia lebih dari, maka kita akan mengarsir ke sebelah kanan. Lihat, ini negatif 1. Nah, ini bolong. Kenapa bolong? Karena di sini tidak ada tanda sama dengannya. Di X lebih dari. Kalau X lebih dari, maka di sini tandanya bolong. Kenapa bolong? Artinya si negatif 1-nya tidak diajak. Seperti ini. Nah, ini himpunan penyelesaiannya. Nah, kenapa jadi terdefinisinya itu X lebih dari 0? Karena lihat di sini yang terarsir dua-duanya ini ya, bilangan yang terarsir dua-duanya dimulai dari X lebih dari 0 ya, yang ini ya. Yang ini tuh hanya diarsir oleh X lebih dari negatif 1. Tapi kalau yang di X lebih dari 0, dia terarsir oleh X lebih dari negatif 1 dan X lebih dari 0. Maka terdefinisinya di X lebih dari 0. Jadi X-nya nanti harus positif.
Baik, ini untuk cara penyelesaiannya, ini syaratnya ya. Ini syaratnya. Ini sekarang ke cara penyelesaian. 3 log X ditambah 3 log X plus 1 sama dengan 3 log 2. Nah, kita ambil ini ya, numerusnya saja. X dikali X plus 1 sama dengan 2. Nah, kita kalikan. Ini ya, X kali X adalah X kuadrat. X dikali 1. X, ini 2-nya kita pindahkan ke sebelah kiri. Jadi negatif 2. Oke, paham? Sama dengan 0. Nah, kemudian kenapa ini jadi seperti ini? Ini kita faktorkan namanya ya. Difaktorkan itu, nah berarti kalian cari bilangan. Kalau dikalikan hasilnya yang paling belakang, berarti negatif 2. Kalau dijumlahkan, ini hasilnya adalah yang ini nih. Berapa ini? 1. Nah, ternyata ini 2 dan negatif 1. Berarti ini 2, negatif 1. 2, negatif 1. Baik, dijelaskan. 2 dikali negatif 1, hasilnya adalah negatif 2. 2 ditambah negatif 1, hasilnya adalah 1. Jadi, bilangan yang sama, jika dikalikan hasilnya adalah negatif 2, jika dijumlahkan hasilnya adalah 1. Dan kita ketemu adalah X plus 2 dan X min 1 sama dengan 0. Ini kenapa jadi X min 2? Jadi seperti ini. X plus 2 awalnya ini sama dengan 0, berarti X-nya sama dengan negatif 2. Ini pun sama ya, X min 0 sama dengan 0, X min 1 sama dengan 0, berarti X min 1, X sama dengan 1. Nah, ini tadi karena X-nya lebih dari 0, maka himpunan penyelesaiannya yang 1. Yang ini karena dia negatif ya, dia tidak termasuk ke himpunan penyelesaian. Oke, kita lihat, kita uji ya, kita cek. Nah, ini ceknya. Di sini ada X sama dengan negatif 2. Ini X sama dengan 1. Kita masukkan ke numerus. Ini numerusnya X, yang ini X plus 1 dari mana ini ya? Ini X plus 1. Oke. Kalau kita ganti X-nya dengan negatif 2, ini ya, X diganti dengan negatif 2, hasilnya adalah negatif 2. Negatif 2 itu negatif ya. Kemudian yang masukkan ke X plus 1, berarti negatif 2 tambah 1, hasilnya negatif 1. Ini juga negatif. Nah, maka tadi syaratnya itu dia ketika dicek atau diuji hasilnya tidak boleh negatif kan. Nah, si negatif 2 ini tidak termasuk ke himpunan penyelesaian. Kemudian kalau kita cek yang 1, X-nya kita ganti dengan 1, berarti ini 1. 1 itu bilangan positif. Kemudian kita masukkan ke X plus 1, 1 tambah 1 sama dengan 2. 2 adalah bilangan positif. Jadi yang termasuk himpunan penyelesaiannya hanya yang 1. Bisa ya? Oke. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua. Nanti jika bentuknya A log fx sama dengan A log gx. Jadi ini si numerusnya berbentuk fungsi dua-duanya. Tapi ininya tetap sama ya. Nah, sama ininya berbeda. Jika A log fx sama dengan A log gx, maka fx sama dengan gx. Jadi fx sama dengan gx. Nilai x yang diperoleh harus dicek dulu dengan menyubstitusikan pada numerus dan tidak boleh menghasilkan bilangan negatif atau 0. Baik, kita lihat contohnya. 2. Tentukan himpunan penyelesaian dari log x plus 6 sama dengan 2 log x. Nah, ini emang betul ya, dia ini bentuknya sama. Oke, kita buktikan sama atau tidak ya. Nah, jadi ini sama bentuknya ya. Log x plus 6 sama dengan 2 log x itu, si 2-nya kita naikin ke atas. Nah, jadi ini lihat sifat-sifat logaritma ya. Jika ada ini ya, log A pangkat n gitu misalkan ya, berarti nanti si n-nya boleh ke depan kan, n ininya log A, ini seperti yang ini. Nah, jadi ini tuh 2 log x berarti sama dengan ini 2-nya 2 besar gini ya, berarti log x kuadrat. Nah, makanya ini seperti ini. Jadi tinggal kita tulis x plus 6 sama dengan x kuadrat. Kemudian semuanya kita alihkan ke sebelah kanan.
Jadi x kuadrat, ini x nya pindah ke sana jadi negatif x, terus 6 jadi min 6 sama dengan 0. Oke, kita faktorkan juga. Faktorkannya sama kayak tadi ya, dijumlahkan hasilnya yang tengah dikalikan hasilnya yang belakang. Berarti dikalikan pengen jadi negatif 6, dijumlahkan pengen jadi negatif 1. Bilangannya ini ya, negatif 3 dan 2. Oke, kita cek. Negatif 3 kali 2 adalah negatif 6. Negatif 3 ditambah 2 sama dengan negatif 1. Oke, jadi x nya sama dengan 3. Ini ya, dari x min 3 sama dengan 0. Jadi x nya sama dengan 3. Atau x nya sama dengan negatif 2. Nah, ini jadi himpunan penyelesaiannya adalah negatif 2,3. Kita cek, uji dulu ya. Kita uji. Nah, kita dapatkan x sama dengan 3 dan x sama dengan negatif 2. Kita masukkan ke dalam numerus. Ini x plus 6 berarti x negatif dengan 3 ya. 3 tambah 6, 9, positif, betul berarti ya. Ini x kuadrat berarti 3 dikuadratkan hasilnya 9, ini juga bilangan positif. Berarti 3 nya termasuk himpunan penyelesaian. Kemudian yang negatif 2 berarti negatif 2 tambah 6, hasilnya adalah 4, ini adalah bilangan positif. Lalu negatif 2 nya kita kuadratkan, hasilnya adalah 4, dia pun bilangan positif. Jadi kedua-duanya termasuk himpunan penyelesaian. Tapi kalau misalkan ketika kalian cek di sini ada yang negatif, maka dia tidak termasuk ke himpunan penyelesaian. Nah, sekarang untuk yang bentuk yang C atau yang ketiga, ini adalah A log fx sama dengan B log fx. Nah, yang ini numerusnya sama, tapi ini berbeda. Ini A, yang ini B, tapi di sininya fx dua-duanya. Nah, jika log fx sama dengan B log fx dan A-nya itu dia tidak sama dengan B, ya, A tidak sama dengan B ya, itu berbeda, maka fx-nya sama dengan 1. Berarti yang ininya ya, yang fungsinya itu dia sama dengan 1. Oke, kita lihat ke contoh soal. Contoh. Nah, ini tentukan himpunan penyelesaian dari 4 log 2x min 5 sama dengan 6 log 2x min 5. Cara penyelesaiannya 4 log 2x min 5 sama dengan 6 log 2x min 5. Berarti tadi apa? Fx sama dengan 1 kan? Nah, ini ya. Fx sama dengan 1. Ya udah, ini fx-nya dengan 1. Berarti 2x min 5 sama dengan 1. 2x sama dengan 6. Kenapa 6? Karena ini negatif 5 pindah menjadi plus 5 ya. 1 tambah 5 adalah 6. Nah, x-nya sama dengan 3. 3 itu didapat dari 6 dibagi 2. Jadi HP-nya adalah 3. Oke, sudah selesai. Nah, jadi tinggal kalian cobain ya. Nanti mudah-mudahan ini bisa dipahami. Sebenarnya ini masih ada, nanti untuk pertemuan selanjutnya masih tetap membahas mengenai persamaan logaritma. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.